selamat datang di channel ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, thanks ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video saya yang berikutnya. Nah, untuk yang baru mampir, channel ini membahas tentang batik, patchwork, home decor, buat yang lain-lainnya, tas dan sebagainya. Semoga channel ini bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan hobi dan ide-ide bisnis kalian. Bertemu lagi dengan Rina di channel ini. Nah, kali ini saya akan berikan kepada kalian cara-cara membuat batik colet. Sudah tahu yang namanya batik colet? Ya, batik colet itu istilah pembatikan di mana pewarnaannya itu menggunakan kuas atau alat-alat yang lain. Dan biasanya batik colet ini bisa bervariasi warnanya. Berbagai macam warna bisa kalian terapkan di gambar batik. Nah, sekarang saya bawakan contoh kain yang sudah diberi cap lilin malam yang akan kita praktekkan untuk batik colet. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya. Nah, supaya kalian tahu bagaimana cara memberikan gambar dengan samping cap, saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana caranya dengan video berikut ini. Sekarang saya ada di ruangan khusus untuk pengecapan, ya. Di sebelah kanan saya ini pan untuk pengecapan, di mana di situ ada lilin yang sedang dipanaskan, ya. Ini sambil nunggu lilinnya mencair, saya biarkan dulu. Nah, saya siapkan juga kain yang untuk dicap nanti. Nah, di depan saya itu ada beberapa cap contoh, ya, yang bisa kalian lihat. Nah, ini contoh-contoh cap yang ukuran kecil-kecil. Ada gambar bentuk binatang, ya, kupu-kupu. Kemudian ada model parang. Parang itu macam-macam, ya, modelnya ada kayak gini, dan seperti ini juga. Nah, ada banyak lagi modelnya. Nah, ini model skirt jagat. Nah, yang ini untuk pinggiran ini. Jadi kalau misalkan kain lebar, pas ujungnya kita berikan pinggiran seperti ini. Biasanya motifnya itu ada di bawah pakaian, gitu ya, di paling bawah itu buat mempercantik modelnya. Nanti saya akan pilih cap yang ini saja, ya. Ini model topeng. Kemudian kita siapkan di atas meja pengecapan. Nah, capnya kita letakkan seperti ini. Tidak bisa langsung, biar dia agak sedikit panas juga ini, ya, capnya, dan nanti lilinnya ikut tempel. Waktu kita akan mengecap, jangan lupa dikibas-kibas gini supaya tidak kumpul lilinnya. Kalau lilinnya kumpul nanti jadi jeblok-jeblok gitu. Ya, siap, ya. Saya pukul-pukul ini supaya turun lilinnya. Ya. Ya, buat lagi yang satu lagi. Sudah turun lilinnya. Kita cabut, ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasil pengecapan ini akan diwarnai. Oke, ya, sekarang kita akan menyiapkan pembuatan warna remasol, ya.
bahan-bahan yang kalian harus siapkan adalah, ini saya sudah pakai sarung tangan. Kenapa? Karena pewarna Remasol itu kalau kena badan kita atau kena tangan itu agak susah hilangnya ya, walaupun bisa tapi ya agak repot ya. Jadi kita pakai sarung tangan ya. Kemudian ada timbangan ya. Kemudian ada gelas ukur ya, gelas ukur ini. Kemudian ada botol ini untuk shake atau mengocok warna. Kemudian yang paling utama adalah pewarnanya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat pewarnanya. Ya, yang tadi saya tunjukkan ini saya akan ambil satu. Ini ada contohnya adalah pewarna Turkish blue, jadi biru Turki ya. Ini bentuknya. Nah, takaran untuk pembuatan pewarna Remasol ini ya, perbandingannya adalah 50 mg per 1 liter air ya, per 1 liter air 50 mg. Nah, sekarang kalau misalkan saya buat di sini kan sudah disediakan 200 ml ya. Kalau 200 ml berarti Remasol yang digunakan bubuknya sebanyak 10 gram. 10 gram warna turkis. Wah, dia langsung 11. Kurangi ya. Itu pas 10. Saya akan masukkan dulu airnya 200 ml. Nah, ini corong yang saya buat. Ya, mudah sih bikinnya ya. Nah, kita masukkan sini. Terus lalu kita shake atau dikocok gitu ya. Ditutup rapat ya. Itu warnanya udah kelihatan. Kocok supaya benar-benar larut ya. Jangan sampai ada yang sisa. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini bisa disimpan cukup lama ya, 3 bulan lebih lah ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakannya tidak di dalam botol besar, itu biasanya saya masukkan ke dalam botol kecil secukupnya yang saya perlu ya. Misalkan saya perlu hanya untuk membuat mewarnai gambar kayu misalkan ya, kayu apa warna turkis. Nah, saya hanya cukup ambil segini saja. Setelah itu saya pakai kuas untuk mewarnai batik saya ya. Nah, ini contoh-contoh pewarna yang saya punya ya, macam-macam warnanya. Nah, ini agak lebih kecil daripada ini ya. Ini ada warna Tosca aqua, ada warna pink ya. Ini turkis yang tadi ya, sama ya. Ini turkis tadi yang saya buat turkis, ini juga turkis juga. Kemudian ini ada ungu, kemudian ada hitam. Ini sebaiknya diberi tulisan ya untuk botol-botol kecil ini, supaya nanti kalian tidak bingung yang mana ini warnanya. Kadang-kadang kalau warnanya tua itu agak sedikit mirip gitu ya, walaupun kalau dilihat di botolnya kelihatan juga sih ya. Ini hijau. Nah, ini contoh-contoh dari pewarna Remasol yang akan kita pakai untuk mewarnai media yang tadi ya, media gambar yang sudah tadi kita cap. Oke, sekarang kita ada di meja khusus untuk pewarnaan ya. Meja pewarnaan ini saya buat dengan pralon ya. Ini ukurannya bisa disesuaikan dengan kain yang kita akan warnai. Kalau misalkan kainnya kecil cukup pralon segini. Kalau misalkan kainnya seukuran 2,5 meter atau 2 meter sampai 2,5 meter, harus dipanjangkan lagi pralonnya ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Tinggal kreativitas kalian masing-masing saja. Ini tidak usah terpaku dengan yang saya pakai. Kalau kalian pakai yang lain boleh-boleh saja. Yang penting kainnya ini terentang
seperti ini ya, direntang gitu. Kemudian warna juga harus disiapkan terlebih dahulu, karena ini harus selesai ya, jangan tunggu kering dulu, nanti warnanya akan tertumpang itu, nanti kurang bagus. Alat yang saya gunakan ini kuas kecil karena memang bidangnya kecil aja, jadi saya pakai kuas untuk yang gambar topengnya. Sedangkan untuk yang background, karena ini luas areanya, saya gunakan mangkok yang agak besar dengan blend ini ya. Oke, sekarang kita akan mulai mewarnai kota ya, dengan coklat biruan. Hati-hati, jangan sampai menetes ya. Warna coklat kebiruan ini campuran ya, campuran dari warna coklat dan biru tadi. Ditambahkan apa, coklatnya atau birunya gitu. Kalau misalnya coklatnya yang ditambahkan berarti persentase ada warna coklatnya lebih banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah selesai yang fotonya. Oke, selesai yang foto. Di pewarnaan jangan berhenti sampai situ, sekalian tinggal ya, harus selesai ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar yang sudah diberi warna ya. Kita coba cek, ini udah kering ya, udah kering. Kalau misalnya ada yang bertanya berapa lama proses pengeringan, tergantung cuaca ya. Kalau misalkan cuaca panas biasanya lebih cepat, di angin-angin gitu ya, lebih cepat. Kalau musim hujan biasanya agak lebih lama sedikit ya daripada musim panas ya. Nah, sekarang kita akan fiksasi dengan menggunakan water glass ya. Kita copot dulu kain ini dari rentangannya. Nah, sebaiknya untuk fiksasi dialasi sama plastik ya. Ini ada plastik untuk alasnya. Kemudian saya gunakan water glass. Jangan lupa sarung tangan ya, karena water glass itu cukup keras ya. Untuk di tangan nanti bisa melukai tangan. Nah, water glass, kalau misalkan ada yang mau mencampur dengan air ya boleh saja, tapi takarannya sebaiknya 600 ml water glass dicampur maksimal airnya 240 ml ya, jangan lebih. Harus rata ya, semuanya harus kena water glass. Kalau sudah ya, kita masukkan ke dalam kantong plastik. Masukkan ke dalam kantong plastik ya. Masukkan kantong plastik, diamkan 1 malam. Sebaiknya sih di tempat yang jangan kena angin ya. Jadi pertahankan si water glass ini dalam kondisi yang masih basah gitu ya, jangan kering. Kalau terbuka nanti misalnya kalau kalian taruh di tempat terbuka begitu di dalam kantong, nanti water glassnya baru kering tapi warnanya belum terikat gitu ya. Jadi harus di dalam kantong plastik diamkan semalaman. Besok kita akan cuci supaya bersih dari residu yang tidak diperlukan dan warnanya bagus. Oke, sekarang kita akan mulai melorot ya. Melorot itu artinya menghilangkan lilin dari kain. Tapi sebelumnya kita akan cuci dulu yang kemarin. Ya, ini sudah difiksasi, artinya sudah
sudah kuat, warnanya tidak luntur. Pelan-pelan saja, tidak usah dipuncak-puncak, nggak usah ya, usap-usap aja. Jangan juga diremes gitu ya, kalau diremes nanti ini remes. Nah, kalau udah ke air yang bersih lagi ya. Ini airnya kelihatan sudah bening, berarti ya sudah. Ini sudah kita bersihkan dari residu yang tidak ini. Nah, ini hasilnya ya. Tapi ini masih ada lilinnya, jadi kita akan lorot, kita akan hilangkan lilinnya dengan direbus ya. Kita akan masukkan larutan water glass kurang lebih setengah liter. Tidak luntur ya, perhatikan airnya bersih, bening. Nah, airnya bening. Jadi catnya ini proses fiksasinya bagus, berhasil. Airnya tidak ada luntur warna hitam atau warna-warna coklat atau warna apa, bening ya. Jadi memang ini kainnya sudah berhasil difiksasi. Nah, sudah bersih, tinggal kita biarkan kering, dijemur, diangin-anginkan saja ya, kita tunggu kering, kita jemur dulu. Jika kalian suka, kalian tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Nah, kunjungi juga Instagram yang ada di bawah ini ya.